Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Hanifah Nur Salma dari Program Studi Perbankan Syariah Angkatan 2024. NPM-ku adalah 10010324010. Senang banget nih hari ini aku bisa sedikit sharing tentang salah satu topik yang gak cuma penting tapi juga relevan banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita semua sepakat bahwa uang itu penting dalam kehidupan. Tapi, pernah nggak sih terpikir kenapa Islam punya aturan dan pandangan khusus soal uang? Apa bedanya dengan pandangan ekonomi konvensional? Nah, kali ini kita akan bahas satu topik yang menarik sekaligus penting, yaitu uang dalam pandangan Islam, terutama menurut para pemikir Muslim klasik seperti Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, dan Ibnu Taimiyah. Yuk kita simak bareng-bareng bagaimana mereka memandang uang bukan hanya sebagai alat tukar, tapi juga sebagai bagian dari keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Menurut Imam Al-Ghazali, uang itu diciptakan bukan untuk dicintai, ditimbun, apalagi diperdagangkan, tapi sebagai alat tukar untuk mempermudah transaksi. Beliau bilang, uang tidak memiliki nilai pada dirinya sendiri, tapi ia mewakili nilai barang-barang lain. Nah, orang yang menimbun uang itu dianggap merusak sistem ekonomi. Kenapa? Karena uang yang seharusnya beredar malah diparkir, jadi perputaran ekonomi melambat. Bahkan, Al-Ghazali mengingatkan mencetak dan menyebarkan uang palsu itu lebih bahaya daripada mencuri karena dampaknya terus berulang dan merugikan banyak pihak dalam jangka panjang. Nah, Ibnu Khaldun punya pandangan yang visioner banget. Menurut beliau, kekuatan ekonomi negara bukan di jumlah uang, tapi pada produktivitas dan neraca pembayaran. Artinya, cetak uang tanpa ada barang dan jasa yang diproduksi sama aja bohong. Sedangkan Ibnu Taimiyah memberikan 5 peringatan serius tentang memperlakukan uang sebagai komoditas. Yang pertama, menyebabkan inflasi. Yang kedua, mengganggu kepercayaan publik terhadap mata uang. Yang ketiga, menurunkan transaksi dalam negeri. Yang keempat, merusak perdagangan internasional. Dan yang terakhir, yang kelima, logam mulia bisa keluar dari negeri alias capital outflow. Pandangan mereka ini relevan banget di era modern, apalagi saat sistem keuangan dunia kadang terlalu fokus pada uang sebagai instrumen spekulasi. Dalam sistem konvensional, uang dianggap sebagai barang modal, milik pribadi, dan bisa digunakan untuk spekulasi. Tapi, dalam ekonomi Islam, uang adalah barang publik yang fungsinya harus tetap mengalir dalam sistem sebagai alat tukar dan standar nilai. Islam juga membatasi motivasi penggunaan uang hanya untuk dua hal. Yang pertama itu untuk transaksi, dan yang kedua itu untuk berjaga-jaga, itu pun hanya secukupnya. Nah, konsekuensinya Islam melarang bunga dan menggantinya dengan sistem bagi hasil. Islam tidak mengenal konsep time value of money, tapi menekankan pada economic value of time. Ini berarti nilai ekonomi harus datang dari aktivitas nyata, bukan sekedar duduk dan berharap uang bisa bertambah dengan sendirinya. Tidak mungkin ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi dari semua pandangan tadi, Islam ingin menegaskan uang itu harus fungsional, bukan emosional. Jangan dikultuskan, jangan jadi tujuan hidup, dan jangan jadi alat penindasan. Uang memang penting, tapi bukan segalanya. Yang lebih penting adalah bagaimana kita mengelola, menggunakan, dan mendistribusikannya secara adil sesuai dengan nilai-nilai syariah. Nah, semoga pembahasan ini membuka perspektif baru buat kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa bijaklah terhadap uang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.